Beberapa maskapai penerbangan sudah melakukan pembaruan aturan penerbangan di masa pandemi COVID-19. Syarat terbaru naik pesawat tak perlu memakai hasil PCR khusus daerah Jawa Bali. Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan, perjalanan udara wilayah Jawa Bali tak lagi wajib PCR, namun menggunakan antigen. Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah Indonesia mewajibkan calon penumpang pesawat tujuan atau dari Bandara Jawa Bali memiliki hasil PCR yang sampelnya diambil 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Di sisi lain, peraturan syarat naik pesawat berubah-ubah, pembuat calon penumpang pesawat mengaku kebingungan. Sebelumnya, calon penumpang pesawat terbang di wilayah Jawa Bali dapat melampirkan hasil tes rapid antigen minimal 1 hari sebelum keberangkatan bagi yang telah divaksinasi lengkap. Sementara kewajiban PCR ditujukan untuk penumpang yang baru 1 kali vaksin. Aturan itu kemudian diubah pada 18 Oktober. Syarat penerbangan Jawa Bali wajib menyertakan hasil tes PCR 2 kali 24 jam meski sudah divaksinasi 2 kali. Dengan demikian, hasil tes antigen tidak bisa digunakan untuk naik pesawat di Jawa Bali. Aturan ini kemudian diubah lagi saat pemerintah menerbitkan Imendagri tanggal 27 Oktober. Salah satu yang diubah adalah ketentuan mengenai masa berlakunya tes PCR untuk pesawat yang kini 3 kali 24 jam. Pada 27 Oktober pula, pemerintah menurunkan dan menerapkan harga maksimal tes PCR di Jawa Bali Rp275.000 dan di luar Jawa Bali Rp300.000. Pemerintah menerbitkan aturan baru soal syarat penumpang pesawat di luar Jawa Bali pada 28 Oktober 2021. Penumpang pesawat di luar Jawa Bali diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen. Namun pemerintah kembali mengubah syarat perjalanan udara atau syarat naik pesawat di Jawa dan Bali pada 1 November, yakni tes PCR tidak lagi menjadi syarat terbang. Ya, pemirsa, syarat perjalanan udara bisa dikatakan kian berubah-ubah ya. Lalu bagaimana sebetulnya agar urusan penerbangan ini tidak meribetkan calon penumpang? Nah, kita akan membahas hal tersebut bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee yang kita harapkan sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Dan juga sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 5 DPR Syarif Abdullah Al-Qadri. Saya ingin sapa dulu ke Pak Syarif. Pak Syarif, selamat siang. Siang. Oke, nampaknya Pak Syarif lagi di perjalanan nih Pak ya. Kita ganggu sebentar Pak dari Berita 1. Oke, Pak Syarif, kita berbicara soal ini ya, kebijakan kemudian yang bisa dikatakan akhirnya ini berubah-ubah ya untuk perjalanan baik itu darat, udara maupun juga laut begitu. Tapi kalau dari pandangan Anda secara umum sebetulnya apakah kemudian apa ketentuan atau regulasi untuk perjalanan udara ini bisa dikatakan ribet Pak atau gimana sih Pak? Ya, jadi memang transportasi udara maupun transportasi laut dan darat itu selama pandemi ini memang selalu berubah-ubah ya, yang mengakibatkan ada kebingungan. Nah, namun dengan demikian memang ini kan harus jelas pendekatannya apa gitu. Kalau pendekatannya pamannya harus PCR dengan jarak tertentu atau dengan terbang tertentu jamnya. Nah, itu artinya kan harus ada ada pendekatan sains ya. Nah, kalau tadi Pak salah satu contoh ditetapkan untuk Bali dan Jawa cukup antigen. Kemudian di luar Jawa PCR. Nah, kalau ini pendekatannya apa? Kalau jarak, saya kira ada di luar Jawa yang dekat dibandingkan Bali umpamanya atau Surabaya seperti ke Palembang. Palembang itu kan cuma 50 menit. Ke Jambi 1 jam, ke Pontianak 1 jam 5 menit. Banyak lagi daerah-daerah Bengkulu ya 40 menit. Jadi ini apa pendekatannya gitu. Saya kira jangan membuat suatu aturan malahan aturan itu juga membuat repot kepada masyarakat. Yang kedua, kita mau tanya juga gimana terhadap vaksin itu ya. Kalau memang vaksin itu sudah efektif dengan vaksin kedua,
orang sudah divaksin itu ya dia bisa ini ya dengan tetap melakukan prokes protokol kesehatan, kan lebih baik disyaratkan vaksin. Vaksin 1, 2. Mungkin kalau mau dilengkapi dengan menggunakan antigen. Antigennya di tempat di bandara, di stasiun. Karena begini, PCR juga belum tentu juga yang di PCR itu betul-betul aman, karena ada jarak interval waktunya itu sampai 12 jam. Ketika mereka PCR, setelah PCR mereka pulang, kemudian bersentuhan dengan orang-orang yang terpapar, kan juga tidak menutup kemungkinan mereka membawa bibit itu ketika terbang. Apalagi sekarang terbang kan sudah dibuka, tidak ada lagi pakai physical distancing. Ya. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini seharusnya pemerintah melihat itu kan harus bagaimana bisa memberikan pelayanan masyarakat. Yang kedua ya tentu kita bagaimana ini kan transportasi udara ini kan betul-betul terpukul ya dengan kondisi pandemi ini ya, supaya untuk mempercepat pemulihan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga aturan-aturan itu menjadi tanda tanya ya. Tanda tanya PCR jalan kendaraan umum, kendaraan pribadi 250 harus pakai PCR. Kemudian kan harus juga jelas kalau ukur akhirnya kan dicabut. Nah, yang kedua PCR-nya itu sendiri saya lihat berapa kali ini kan turun dari 2 juta, kemudian 1 juta, kemudian turun lagi bahkan sekarang 300. Nah, ini juga membuatkan akhirnya teras masyarakat jadi bertanya gitu terhadap hal-hal ini. Saya kira baik. itu, Mbak. Pak Syarif, mungkin saat ini kita di segmen ini kita fokus dulu terhadap penerbangan begitu Pak Syarif. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan akan lebih baik mungkin kalau misalnya antigennya itu dilakukan di bandara seperti itu agar interval waktunya juga ketahuan pada saat mereka harus berangkat. Tapi apabila memang seperti itu Pak Syarif, takutnya kan akan menimbulkan kerumunan juga Pak atau iya benar kerumunan begitu. Nah itu solusinya gimana? Ya, saya kira kan kalau dibuat tempat yang banyak, ya, artinya petugasnya diatur berapa, ya tentu harus ada simulasi dan sebagainya. Itu ya kita harus ekstra, ya, karena kepentingan kita kan keamanan. Yang kedua juga tidak memberi repot, karena kalau PCR itu bagi di daerah-daerah itu kan belum semuanya punya PCR, Mbak. Di kampung-kampung orang mau ke Jakarta dia harus tidur di kota dulu. PCR, besok menunggu kan menambah biaya, belum lagi biaya PCR-nya. Nah, jadi saya kira kalau saya berpendapat lebih baik antigen di tempat sehingga orang naik itu betul-betul bisa deteksi walaupun tidak bisa mendeteksi yang 35 ke bawah gitu. Tetapi kan ini bisa dideteksi orang itu kalau udah 35 ke atas kan bisa kelihatan bahwa dia itu betul-betul sudah terpapar kan. Ini aja nggak kemana nih. Oke, Pak Syarif, kalau memang Anda katakan bahwa Anda keberatan begitu terkait dengan kemudian kebijakan ini yang membuat ribetlah para penumpang masyarakat untuk kemudian bepergian menggunakan pesawat terbang begitu. Nah, apakah ini kemudian sudah dikoordinasikan dengan pemerintah terkait dengan masukan dari DPR ini atau seperti apa, Pak? Kita sudah berapa kali menyampaikan juga dengan Menteri Perhubungan, tetapi kan keputusan ini kan tidak hanya berdiri sendiri. Menteri Perhubungan kan bagian daripada Satgas Covid. Oke, artinya sudah dikoordinasikan. Nampaknya Pak Alvin, pengamat penerbangan, sudah bergabung dengan kita. Pak Alvin bisa mendengar suara Patricia dari studio? Ya, jelas Mbak Patricia. Selamat siang. Selamat siang Pak Alvin. Saya izin ya, angkat dulu ya. Ya, silakan Pak. Oke, Pak Alvin, kita teruskan, kita lanjutkan. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Syarif. Sebetulnya ada beberapa poin begitu yang dikatakan oleh Pak Syarif. Tapi intinya adalah sebetulnya dari Pak Syarif sendiri keberatan begitu dengan banyaknya kemudian aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang kemudian juga berubah-ubah malah lebih ribet seperti itu. Pandangan Anda sendiri seperti apa, Pak? Ya, tidak hanya peraturannya berubah-ubah, tapi juga peraturan itu sering
sampaikan kepada masyarakat lisan pada malam hari, kemudian peraturan tertulisnya itu diterbitkan pada tengah malam dan berlaku langsung pada keesokan hari. Terutama jika ada tambahan syarat, itu sangat memberatkan masyarakat karena sudah tidak ada waktu lagi bagi masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Demikian juga petugas-petugas pelaksana ini juga akan kesulitan karena mereka akan berhadapan langsung dengan publik yang tidak punya waktu untuk penyesuaian. Saya sangat berharap pemerintah menyadari bahwa praktek-praktek seperti ini sangat membebani masyarakat, merepotkan masyarakat. Mengenai persyaratan ini saya juga heran ya, pada saat kita puncak PPKM bulan Juli, bulan itu memperlakukan kali vaksinasi cukup tes antigen itu baik-baik saja kan, yang baru 1 kali vaksinasi PCR itu berjalan baik-baik saja. Justru ketika sebaran COVID itu dikendalikan, banyak daerah yang sudah level 2, level 1, bahkan sekarang sudah tidak ada lagi kelihatannya level 4, itu justru diwajibkan PCR. Ini sungguh sangat aneh. Kalau pemerintah memang ingin mengendalikan sebaran COVID, ini bukan dengan tes terhadap penumpang pesawat udara atau transportasi lainnya. Yang lebih penting adalah menggalakkan vaksinasi, mempercepat vaksinasi, makin banyak masyarakat yang sudah divaksinasi akan lebih baik, dan juga menegakkan protokol kesehatan di tempat-tempat ramai, karena di sanalah sebenarnya resiko penularan itu. Demikian, Mbak. Pak Alvin, artinya harus berapa lama kemudian interval waktunya saat kemudian aturan itu dikeluarkan sampai diaplikasikan? Iya, paling tidak ada 3-4 hari ya. Ini kan bukan hanya pengguna jasa yang harus melakukan penyesuaian. Petugas-petugas pelaksana ini juga harus melakukan penyesuaian, kan? Tidak bisa seketika kemudian berubah dan nanti menghadapi masyarakat yang masih bingung. Itu saya kira perlu ada waktu ya, tidak seketika, kecuali jika ada bencana alam, ada kegentingan yang sedemikian rupa sehingga harus saat ini dikeluarkan peraturan, saat ini juga berlaku. Tapi kondisi negara kita saat ini kan tidak dalam kedaruratan yang sedemikian genting. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Alvin, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Let's Talk segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Sebagai informasi sebelumnya pemirsa, kami sudah mencoba menghubungi kementerian terkait dengan topik kita pada siang hari ini, namun nampaknya belum berkenan begitu atau mungkin memiliki kesibukan yang lain untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami Berita Satu. Tapi kita lanjutkan dialog siang hari ini. Saya mungkin ke Pak Alvin terlebih dahulu. Pak Alvin, kalau berbicara soal fasilitas begitu ya, atau kesiapan fasilitas transportasi udara kita, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa ini benar-benar siap mungkin untuk prosesnya, apakah itu dari masuk ke pesawat atau mungkin tahapan-tahapan awal dalam pemeriksaan sampai dengan masuk ke pesawat nanti, apakah kemudian ini sudah bisa dikatakan bisalah untuk dilakukan pada saat ini, terlebih khusus juga dengan penggunaan atau keharusan PCR juga antigen? Iya, Mbak. Sebenarnya transportasi udara ini yang paling siap ya, paling siap dan paling disiplin selama ini. Di dalam kabin pesawat itu sudah dilengkapi dengan HEPA filter yang mampu mensuci hamakan udara hampir 100%. Dan volume udara di dalam kabin itu selalu bersih ya, sirkulasinya itu sekitar setiap 3 menit itu semuanya tersirkulasi. Plus selama penerbangan itu juga wajib memakai masker, juga dilarang makan, minum, dilarang bicara bahkan. Nah, mengenai pembatasan jumlah maksimum berapa persen dan sebagainya, ini aneh karena hanya berlaku di dalam negeri. Untuk penerbangan internasional tidak ada batas-batas itu, dan di negara-negara lain juga tidak ada pembatasan berapa persen juga. Karena
dengan ketatnya pemeriksaan ya. Lebih aneh lagi di Indonesia ini yang mewajibkan tes untuk penerbangan domestik. Di negara-negara lain itu yang diwajibkan hanya penerbangan internasional. Bahkan di negara-negara kepulauan seperti Jepang, Taiwan, kemudian bahkan di Australia juga itu juga tidak ada pembatasan penerbangan domestik harus pakai tes. Di Indonesia ini yang pakai tes. Oke, kemudian di bandara pun sejak masuk bandara semua calon penumpang itu sudah diperiksa suhu tubuhnya, kemudian juga ada validasi lagi. Makanya aneh kalau yang sudah demikian patuh, sedemikian siap, di bandara juga diatur, tidak terjadi kerumunan, ada antrian dan sebagainya, ini selalu dipersulit oleh pemerintah. Saya tidak paham kenapa selalu yang sudah patuh ini justru dipersulit. Demikian, Mbak. Oke, saya kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau kata Pak Alvin, ada mungkin di beberapa negara yang sudah tidak memerlukan hasil tes seperti antigen ataupun PCR begitu, karena sudah mempertimbangkan masyarakatnya yang sudah mendapatkan vaksin, apalagi sudah mendapatkan dosis kedua. Apakah kemungkinan atau kemudian Anda juga melihat seperti itu? Apakah itu juga harus diterapkan di Indonesia, Pak Syarif? Ya, jadi ya memang bisa bisa diambil sebagai referensi. Artinya menerapkan suatu aturan itu kan harus ada pendekatannya. Kemudian dilihat dari aturan itu, tujuan daripada aturan itu. Sekarang kalau kita lihat memang untuk kepentingan keselamatan ya, perlakuannya saja sudah tidak sama. Walaupun saya katakan tadi perlakuan pesawat udara dengan kapal laut beda. Nah ini kan sama-sama. Padahal kalau lihat dari sisi berkumpulnya kan cukup beda tuh. Malahan lebih bahaya. Kenapa itu pakai antigen kok pesawat udara malahan pakai PCR. Bahkan itu lagi bila lagi yang di Jawa enggak, di luar Jawa pakai. Nah, bagaimana nanti kalau dari luar Jawa ke Jawa? Umpamanya dari Pontianak ke Jakarta, dari Kalimantan, Kalsel ke Jakarta, Banjarmasin ke Jakarta. Nah, itu pakai PCR. Sedangkan Jakarta, Pulau Jawanya tidak. Kemudian levelnya apa yang pakai PCR? Apakah level 1, 2, 3, 4? Nah, jadi saya melihat, apalagi dibandingkan beberapa negara tadi. Kalau saya sependapat dengan Pak Alvin, artinya ya kalau memang itu kita perbanyak PCR ini vaksin itu yang harus dimasifkan di masyarakat. Saya malahan lebih setuju supaya masyarakat kita itu mau bervaksin, dia harus naik apapun perjalanannya sudah vaksin kedua. Sekarang kan sudah dibuka semua ini vaksin kedua. Nah, bahkan ada yang vaksin ketiga. Sehingga masyarakat kita itu bisa tervaksin semuanya sesuai dengan keinginan Pak Jokowi kan 70% di akhir tahun ini masyarakat Indonesia sudah vaksin. Walaupun kita lihat beberapa daerah ada yang masih di bawah 20%. Pak Syarif. Gitu. Okay, jadi saya kira kaitan dengan ini saya melihat ya kalau memang itu tidak juga pendekatannya juga tidak ya pendekatnya ya juga yang digunakan cuma masih hanya meraba-raba sebaiknya kan kenapa harus dibuat aturan seperti itu. Pak Syarif, dalam artian Anda mengatakan kalau sebisa mungkin dibuat begitu peraturannya sama semua untuk transportasi udara, laut dan juga darat. Iya kan harus dilihat dulu pendekatannya apa. Apakah memang vaksin kita tidak efektif? Oke. Nah, sekarang kita mau tanya lagi, vaksin yang kita gunakan 2 kali itu efektif nggak untuk membentengi? Ya kan bisa saja orang terpapar, tetapi karena itu sudah tervaksin kayak cacar dulu. Ya orang dicacar kan divaksin, sehingga dia sudah divaksin, dia punya kekuatan tubuhnya. Nah, sekarang saya mau tanya, vaksin yang kita lakukan itu apakah sudah efektif atau belum? Nah, kalau memang efektif, kenapa saja kita tidak terapkan prokes saja, ya prokes kesehatan?
Saya lebih bisa mendapat yang dari luar negeri, ya memang, karena kita tidak tahu ada varian-varian baru yang akan muncul. Itu Mbak, dari saya. Oke, baik. Pak Alvin dan juga Pak Syarif, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, baik, agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, jangan lupa tetap saksikan kami di siaran digital. Dan langsung masih akan kembali sejenak, tetaplah bersama kami. Pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Saya ingin ke Pak Alvin dulu. Pak Alvin, kalau sekarang kan sudah bulan November, Pak, apalagi kan Desember begitu ya, dan diprediksi bahwa akan ada banyak kemudian masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Natal dan juga Tahun Baru. Nah, ini ada catatan-catatan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan hal ini, karena mengingat juga kemungkinan diprediksi akan juga banyak masyarakat yang menggunakan pesawat udara dalam perjalanan mereka pada Natal juga Tahun Baru ini. Kalau kita mau mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, itu yang perlu kita perketat adalah pengawasan terhadap protokol kesehatan. Tidak hanya pelaku transportasi, tapi justru di tempat-tempat keramaian. Kemudian juga yang massal itu pergerakan manusia ini bukan di udara, tapi justru di darat. Nah, bagaimana pengawasan di daratnya? Kalau kita memang mau meningkatkan kewaspadaan itu, yang perlu ditanamkan adalah disiplin masyarakat sendiri. Makanya penegakan protokol kesehatan. Ini yang saya lihat sekarang ini agak aneh. Untuk penumpang internasional dari luar negeri ini justru dimudahkan. Syarat karantina tadinya mulai dari 8 hari menjadi 5 hari, sekarang cukup 3 hari. Sedangkan pergerakan manusia di dalam negeri, kenapa justru dipersulit? Kalau kita mau membentengi ini kan masuknya varian baru ini dari luar negeri. Dan kalau di dalam negeri, ya kita tanamkan kedisiplinan. Maka dari itu penerapan prokes ini tidak saja sekarang pengawasan, tapi juga sanksi bagi masyarakat yang misalnya ngeyel tidak mau pakai masker. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi itu juga betul-betul diterapkan secara konsisten. Saya kira itu akan lebih efektif daripada memperluas tes ini ya, karena yang melindungi masyarakat adalah satu, vaksin itu sendiri, kedua perilaku masyarakat. Tes itu tidak melindungi, apalagi kalau PCR setelah dites ada waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu kita bisa terpapar, dan kondisi ketika masuk pesawat sudah tidak seperti apa yang terjadi seperti kondisi saat sampel diambil. Idealnya sampel itu diambil, kemudian penumpangnya langsung masuk pesawat, jadi tidak ada kesempatan bergerak-gerak ketemu orang-orang yang mungkin terpapar COVID. Demikian, Mbak. Pak, artinya rekomendasi Anda akan lebih baik kalau tes ini tetap diberlakukan, begitu Pak Alvin? Ya, kalaupun perlu ada tes, itu cukup tes antigen. Ini aneh, pemerintah sehari-hari juga menggunakan tes antigen untuk deteksi. Tapi kenapa tidak mengakui kemarin-kemarin ya, sekarang sudah ya. Kenapa kemarin-kemarin tidak mengakui untuk syarat perjalanan? Padahal antigen ini juga sudah diterima WHO, ICAO, IATA, semuanya mengakui antigen cukup untuk deteksi itu. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau dari Anda, catatan Anda menuju periode Natal dan Tahun Baru ini yang diperkirakan akan banyak masyarakat yang kemudian melakukan perjalanan, seperti apa, Pak? Ya, saya sepakat dengan Pak Alvin. Ini pergerakan, kalau di pesawat kan sudah terdeteksi ya. Artinya yang pergerakan lewat pesawat itu kan sudah vaksin 1, vaksin 2, bahkan ada juga syarat PCR dan sebagainya itu. Tetapi yang lewat darat kan cukup besar. Yang khawatir kita kan mereka itu yang tidak vaksin, datang ke daerah, ketemu yang tidak vaksin juga. Kan masih banyak di daerah-daerah yang tidak vaksin. Nah, harusnya sekarang pemerintah ini secara masif di kampung-kampung itu harus melakukan vaksin.
Supaya apa? Supaya ada benteng bagi mereka. Yang kedua, ya saya sepakat, saya dari dulu mengatakan, kenapa tidak diberlakukan saja antigen pada saat tadi saya sudah sampaikan, pada saat di bandara itu, ya tentu harus menambah personel yang ada, sehingga ketika mereka naik, mereka sudah betul-betul sudah sehat. Walaupun mungkin takut 30 ke bawah, ya saya kira ya kita ambil saja. Selama ini kan juga kita memakai antigen tuh kalau mau menghadap pejabat atau apa, juga tidak PCR pada saat itu. Nah, jadi saya rekomendasikan kepada pemerintah, yang pertama harus diawasi selain dari prokes itu, kemudian yang di jalan darat itu bagaimana yang keluar dari satu wilayah ke wilayah lain itu sudah mengantongi vaksin. Apakah divaksin 1 atau vaksin 2, itu harus syarat. Yang kedua, syarat harus pengawasan, karena sekarang ini saya mendengar ada juga dijual belikan sertifikat vaksin itu. Nggak tahu saya sampai dia mendapat barcode vaksin. Nah, apakah benar atau tidak itu harus dibuktikan. Tapi kalau itu terjadi juga, ya harus pengawasannya itu supaya ketat. Jadi saya kira itu Mbak, dari saya. Oke, jadi soal vaksin, kemudian juga soal antigen, dan juga soal pengawasan, ini kemudian yang harus dioptimalkan, mengingat nanti pada periode Natal dan Tahun Baru dimungkinkan bahwa banyak masyarakat yang kemudian akan melakukan perjalanan, entah itu lewat darat, udara, maupun juga dengan laut. Kita harapkan pengawasan ini tetap dilakukan. Terima kasih Pak Syarif dan juga Pak Alvin sudah bergabung bersama kami di Livestock. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, Livestock masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.